Dalam memanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin Anda pernah mengalami dilema. Dilema itu ada banyak keputusan yang harus diputuskan salah satu dari banyak pertimbangan, gitu ya. Sehingga ada yang menyebut dalam dilema itu maju kena, mundur kena, itu selalu ada konsekuensi, ada risiko. Saya pernah menonton film, ini isinya tentang dilema maut, ya. Karena memang cukup mencekam. Seorang ibu yang punya penyakit, lalu sudah diperingatkan dokter untuk tidak boleh mengandung, tapi dia lalu mengandung. Dan akhirnya pada saat sudah mau melahirkan, dokternya mengingatkan, ini tidak bisa dua-duanya hidup, ibu, harus salah satu. Ibu memilih ibu yang hidup atau anak ibu yang hidup. Kalau anak ibu yang hidup, ibu tidak bisa lanjut hidup. Kalau ibu yang pengen hidup, anak ibu tidak bisa hidup. Ini dilema maut, ya. Susah untuk diputuskan. Jadi ibu ini mengalami stres yang cukup besar sehingga tidak segera memutuskan, dan juga sudah konsul dengan suaminya dan tidak bisa memutuskan dalam titik tertentu. Ya, itulah yang dikatakan dalam dilema maut itu. Tapi akhirnya itu akhirnya memutuskan, biar anak saya yang hidup. Kalaupun nanti memang saya tidak bisa melanjutkan hidup, biar anak saya yang hidup. Saya mengorbankan demi kehidupan anak saya. Dan memang kejadiannya begitu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, begitu kasihnya ibu ini sehingga dia merelakan hidupnya itu agar anaknya yang hidup daripada dia. Kita memiliki Allah yang luar biasa, ya. Tuhan yang juga demikian, Tuhan yang kasihnya yang sungguh agung, ya. Digambarkan dalam bacaan yang kedua tadi, Allah lah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah itu sungguh-sungguh mau menunjukkan kasihnya, mau sungguh mengorbankan anaknya agar Anda dan saya ini memperoleh keselamatan. Dosa-dosa kita itu ditebus. Itu bukan karena hitung-hitungan, tapi karena memang kasih Tuhan sendiri.
Dan dalam Injil itu ditegaskan betul, Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah, ya, dia mengingatkan kita semua supaya kita mengikuti dia. Aku mengasihi kamu, hendaklah kalian itu saling mengasihi satu sama lain. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, amanat agung, amanat ilahi dari Tuhan yang kita belajar lebih dalam sebagai orang Katolik adalah pola dan seni hidup kita itu harus berdasarkan kasih. Dan ini kasih yang memang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita bisa mengenal sungguh dari Yesus, Allah itu penuh kasih, Allah yang sungguh-sungguh kasih. Bahkan dilanjutkan oleh rasul-rasul yang menyatakan Allah adalah kasih, God is love, gitu ya. Kasih yang memang sungguh-sungguh dari Allah yang mau dicurahkan dan ditunjukkan secara nyata, itu yang harusnya kemudian para pengikut Kristus ini juga harus menjalankan perintah kasih itu. Kita itu mengenal Allah sebagai Bapa, kita mengenal Allah itu yang penuh kasih dari Yesus sendiri yang memang mengajarkan dan dia sendiri yang menunjukkan bukti kasih Allah yang nyata itu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, logikanya itu bukan karena kemudian saya berbuat kasih karena takut pada Tuhan, enggak. Saya berbuat kasih karena saya itu dikasihi Tuhan. Bukan karena mengasihi Tuhan lah lalu saya dikasihi Tuhan, enggak, terbalik lagi logikanya. Karena Allah begitu kasih kepada saya, maka saya mampu untuk menjalankan perintahnya untuk berbuat kasih. Karena Allah begitu mengasihi saya, maka saya juga harus mengasihi sesama yang lain, mengasihi orang lain gitu ya. Dan ini yang membedakan dengan umat yang lain. Kalau mungkin kita bisa melihat, mengenal Allah sebagai Allah yang kasih itu bisa jadi Tuhan yang dikenal oleh orang lain yang bukan Katolik, Tuhan yang maha penghukum, Tuhan yang sungguh hanya hitung-hitungan soal pahala dan dosa, Tuhan yang sungguh mau menampakkan seperti monster gitu ya, menakutkan, sehingga semua orang takut harus melakukan ini perintahnya dan sebagainya. Kalau enggak kena kutuk, kena asap, kena hukuman Tuhan. Tuhan kita bukan begitu. Allah kita bukan penghukum, saya mengatakan. Maka Tuhan kita itu penuh kasih. Kita mengenalnya juga bukan dari Allah sendiri, kita mengenalnya dari Kristus. Allah yang berbelas kasih kepada kita, Allah yang sungguh-sungguh memperjuangkan kehidupan kita, Allah yang kemudian supaya tidak ditakuti, Yesus menyebutnya sebagai Bapa, Allah yang dekat, Allah yang ingin memanggil anak-anaknya itu bertobat dan kembali. Makanya kita itu lalu menjalankan semua perintahnya itu karena kasih, bukan karena takut. Mungkin kita waktu kecil ya, saya membandingkan dengan keluarga itu, kalau kecil itu mungkin anak-anak menjalankan perintah papa mamanya itu karena takut. Awas ya, takut. Tapi kalau sudah gede, mau SMP, SMA, mosok begini terus mama papanya. Ya enggak. Ayo jangan gitu, sudah langsung aja nurut taat karena kasih. Tahu papa mamanya itu memberikan perintah-perintah karena baik untuk dia, untuk keselamatan dia, untuk kebaikan kehidupannya dia. Begitu. Saya kira kita itu bersama Yesus diajak dewasa untuk memahami keilahian Tuhan ini dan mampu untuk melaksanakan kasih, bukan karena takut, tapi karena memang sungguh dikasihi Tuhan sendiri. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lalu tantangannya apa kalau saya ingin mengamalkan kehidupan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kasih yang ilahi yang dari Tuhan yang dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita sebagai umat beriman itu berbenturan dengan kasih dunia ini. Kasih dunia ini ada memang, tapi kasih berdasarkan naluri. Kasih yang masih berdasarkan ego. Kasih yang hanya hitung-hitungan, mementingkan dirinya sendiri. Kalau enggak ada relasi. Relasi itu pasti ada kasih, tapi dimurnikan dengan kasih Tuhan.
Kasih dunia ini adalah kasih yang sungguh-sungguh masih ada batasnya dan mau hitung-hitungan gitu, ya kan? Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan kita saat ini, zaman ini juga demikian. Betapa rapuhnya relasi itu pada saat orang sudah mulai ngundat-ngundat, sudah mulai ngitung-ngitung, ya, sudah mulai kalau ada bentrok sedikit, kamu ndak ingat ya, dulu saya begitu kan loh, kamu ndak ingat loh, dulu itu kamu tak beginian loh, kamu ndak ingat lah, sudah mulai ilmu mangundat-mangundatnya itu keluar semua. Ini ndak kasih, ini masih kasih di tataran dunia ini. Yang di titik-titik tertentu itu lalu sebenarnya hanya untuk menjaga perasaan, untuk menjaga hati dan sebagainya gitu. Dan ilmu itu tentang kasih yang dari dunia ini itu kemudian sekarang itu banyak diwartakan melalui TikTok dan sebagainya. Lu punya suami kayak gitu, nek aku tak cerai. Lu punya anak gitu, nek aku tak lebokno weteng meneh. Ini di TikTok, di medsos, di YouTube begitu. Anda diajarkan kasih dunia ini supaya Anda itu yang paling menang, Anda yang paling hebat, Anda yang superior terhadap orang lain. Padahal kasih Allah nggak ngajari begitu. Tapi tantangan milenial kita itu lalu kasihnya hitung-hitungan gitu. Ya. Ada yang sampai sudah mau menikah batal saja, apa semua yang dulu diberikan itu ternyata dicatat di KB dijaluk. Ini loh aku tau ngekei kon kabeh iki balekno maneh gak sida kawin kok. Ya opo iki kasih opo lah ngono. Untung gak diberkati Romo Pras. Kasih semacam apa ini? Kasih duniawi kita ini yang lalu kemudian memang harus dimurnikan dengan kasih Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Maka kalau kita bisa melihat, belajar dari kasih Allah yang diajarkan terus menerus kepada kita, itu kesannya kalau Anda belajar dari Korintus ya, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, betul ya, kasih itu seperti ini zaman ini kok seperti orang bodoh ya Romo kalau menjalankan kasih Tuhan gitu, kok ngalah ya, kesannya kan gitu. Kok sepertinya itu ya nggak punya pendirian gitu. Kalau punya kasih itu harus mengampuni, menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, kasih yang mau memaafkan, kasih dan sebagainya. Dan itu memang yang diajarkan Tuhan itu berbeda dengan kasih dunia, dan kita berjuang untuk itu, Bapak Ibu. Maka Bapak saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mau memilih kasih Tuhan untuk mau mengampuni ya, kasih itu kan menerima, kasih itu yang dari Allah itu memaafkan, kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang sungguh-sungguh mau menutupi hal yang buruk dari orang yang dikasih itu demi keluhuran dan kehidupan bersama itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan melalui gerejanya dalam kehidupan kita sehari-hari, melawan kasih dunia ini yang masih berbalut dengan kekotoran egoisme dan sebagainya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin masih hidup dalam kemarahan dan kekecewaan karena Anda mungkin tidak mendapatkan kasih, Anda kurang mendapatkan kasih, atau Anda masih hitung-hitungan tentang makna kasih itu sendiri dengan orang-orang yang Anda kasihi. Semoga Tuhan menyembuhkan dengan kekuatan kasih ilahinya, membuat Anda semakin mampu bangkit kembali dan mampu untuk memaknai, menerima kasih yang sungguh-sungguh tulus, kasih yang dari Tuhan sendiri. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam keluarga, ya, kalau di luar orang suka ditampilkan dalam medsos itu cekcok suami istri, cekcok anak dengan orang tua dalam berita-berita. Kita jalani kehidupan keluarga kita itu dengan kasih Tuhan. Kasih yang mau memaafkan. Ya. Kasih yang mau untuk sungguh menerima pasangan kita dengan keterbatasannya. Kasih yang mau menerima anak-anak kita yang tidak ideal. Kasih yang tidak membanding-bandingkan dengan anak-anak orang lain. Kasih yang tidak membanding-bandingkan juga pasangan kita dengan pasangan orang lain.
Kasih yang menerima apa adanya, kelebihan dan kekurangan orang-orang terdekat kita. Kasih yang juga menerima ya, warga lingkungan kita apa adanya, yang memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Kasih yang sungguh-sungguh mau, bukan menutup diri, bukan hanya untuk egois dan kepentingan diri sendiri, tapi kasih yang mau. Biar Tuhan ajak aku untuk bisa merasakan kasih-Mu dalam keluargaku, merasakan kasih-Mu di dalam lingkunganku, merasakan kasih-Mu biar terus mau memaafkan, mau mengampuni. Kasih yang tidak menyimpan kemarahan terus menerus. Kasih yang sungguh menyembuhkan hati dan perasaan kita. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua mendapatkan rahmat kasih Tuhan. Semoga kita menjadi pelaku kasih yang nyata. Berharap sungguh rasa dan rahmat Tuhan, kasih-Nya yang kuat memenuhi hati Anda semua dan membuat Anda bangga dengan kehidupan Anda sebagai orang Katolik yang menjalankan perintah kasih di tengah zaman ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.